Dia itu orang yang paling repot di kampung kita. Tidak, ha? Dari pagi belum pulang. Dari pagi saya belum merokok. Sebab dia nggak ada. Kemana sih dia? Mestinya beli burung ke Kalianda. Tidak cukup 1-2. Kalau tidak, pergi taruhan. Kalau tidak, menangkap kumah. Bangsat. Orang mau menang dia main. Apa tadi, Mpok? Apa? Si Kontan. Lakiku mah Kontan. Terima kasih, Man. Dapat rokok. Rokok. Ada apa, Man? Jangan betul mereka aja. Kau nggak keluar malam ini, Jan? Enggak. Begini gelap malamnya. Ya, gelap. Hati saya juga ikut gelap. Kau susah, Jan. Tahu sendiri saja, Man. Memang saya lagi susah. Kau dengar? Ku dengar kau nggak pergi. Enggak. Capek. Semangat suntuk. Saya dan lagi mau main 41. Kau ngurung benar. Si kecil sakit. Kontan belum pulang. Mana saja badannya seharian ini. Gak dibawa ke dukun. Dukun. Dan punya lelaki yang asli dan berkutut. Kepala haji, beo dan kutilau. Mana bisa jadi? Allah, tiap hari kau mengumpat begitu.
sudah lama barangkali. Bukan Haji Hasan, tapi Pak Pijat. Tapi tetap penting, Man. Kau tahu, perkutut yang bawa tadi, itu perkutut yang paling mahal harganya di dunia. Uang ikan yang kita dapat dari Kumoro kemarin, ku belikan habis 4 perkutut. Dan uang kekalahan yang berjumlah 50 itu, buat habis mobil. Kau tak percaya? Mau lihat? Mau lihat? Percaya sih percaya, tapi anakmu masih kecil sakit kan? Ah, setan kecil. Astaga, anakku. Maksud saya, persetan penyakit. Mudah-mudahan ia akan sembuh. Kalau dia sembuh, kalau tidak bagaimana? Maksudmu mati? Si kontan kecil bisa mati. Kontan kecil bisa mati. Begitu. Sedangkan Nabi saja bisa mati. Jangan takuti saya, Man. Itu satu-satunya kebanggaan saya. Di samping burung dan bini saya si Pak Ida. Kalau si kontan kecil mati, tentu hilang kebanggaan saya Suporno. Kamu tidak saya ya? Bukan mengejek, tapi kau nggak kasihan sama satu nyawa. Ya kasihan. Kau nggak kasihan pada binimu. Ya kasihan. Dari tadi ia tunggu kau datang. Hah, benar. Masa? Tahu saya repot perkara perempuan. Kau terlalu mengutamakan burung daripada binimu dan si kecil. Memang kau tidak bangga punya bini cantik, ha? bangga. Sudah saya bilang tadi saya bangga. Saya kan sudah lama ke Kota Agung. Tadi saya ke sana. Saya bilang saya sudah mempunyai seorang anak sekarang. Anak yang keluar dari rahim bini saya yang cantik. Tapi kebanggaan itu tak pernah terasa oleh binimu. Ah, setan. Ya. 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 Ada apa? Saya akan mengatakan kepadamu bahwa saya tadi ke Kota Agung dan bertemu dengan kawan-kawan lama. Saya bilang kau sudah mempunyai seorang anak sekarang. Tapi sudah itu kau terus mencari bulu. Hah? Ya. Tanpa memikirkan kami. Ah, pergilah. Kau tak mengerti usaha laki. Pergilah. Kami mau ngobrol. Biniku memang manis. Kau tahu apa yang terjadi setelah saya bilang saya punya seorang anak? Mereka yang sering mengejek saya sebagai laki mantul jadi konyol. Saya mau pulang dulu, pintu rumah belum saya kunci. Nanti dulu. Kan kita ada nih. Man. 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 Kau gak enak sama saya ya? Kalau kau mau diganti uang kalahmu yang kemarin, baiklah. Eta, sesuatu yang sudah diserahkan, sukar untuk ditarik kembali. Apa maksudmu, Man? Ya, sesuatu yang sudah kau punyai sekarang, biar bagaimanapun bukan milik saya lagi. Saya tak mengerti, Man. Memang kau tak pernah mengerti. Apa katamu? Saya tak pernah mengerti. Saya pikir sayalah satu-satunya orang yang paling mengerti tentang dunia ini. Saya mengerti angin, mengerti burung, wayang, dan agama. Kau juga mengerti tentang pasir poblos. Man, sudah berapa kali saya bilang, Man, jangan kau ulangi cerita lama itu. Man, kau masih ingat peristiwa itu, Man? Masih. Kau masih ingat bagaimana saya kejeblok dalam pasir, lalu berteriak minta tolong ketika hampir mati? Saya harap hal itu jangan diceritakan lagi. Man, sini, Man. Etan, saya sudah bosan dengan cerita itu juga. Sungguh, Man, saya adalah orang yang kepingin panjang umur, kepingin melihat si kota kecil menjadi milik saya satu-satunya. Semoga nanti persis sifatnya seperti saya. Kalau sifatnya seperti saya bagaimana? Itu tentu saja tidak mungkin. Sedangkan namanya saja sudah persis seperti nama saya. Pendengar, kontan kecil, si kontan kecil. Sudah pekak bisa mendengar langkahmu. Biar Mulai malam ini jangan kau ceritakan lagi tentang anakmu itu. Cerita
Kalau begitu, cerita saya tepat. Apa ya? Man, kau iri pada saya, Man. Kau iri pada saya kalau saya begitu bahagia, mempunyai bini yang cantik dan seorang anak lagi yang bakal cinta pada perkutut bapaknya. Tidak, saya tidak iri. Jadi, kenapa kau benci kalau saya ceritakan tentang si kotak kecil dan bini saya? Buat apa saya iri padamu? Kau juga sering membohongi diri sendiri. Ya, Kau sering berlagak. pasti kau iri pada saya, Man. Sebab, kalau kita minta lawan 4-1, kau selalu saja kalah. Ceritalah lebih banyak, Tan. Biar saya tuli. Jadi kalau begitu, kau masih senang pada saya. Kalau begitu, tebakan saya salah kali ini. Belum pernah saya menebak salah tentang diri seseorang selama ini. Bagaimana saya akan menceritakan lebih lanjut tentang spontan kecil dan bini saya? Bagaimana bini saya? Cuma satu jawabannya. Cantik, Betul, lagi. menggairahkan. Bagus. Dan sekarang, saya pakai logikanya baju rok. Tadi saya menang judi. Apa? Rok? Baju rok Shanghai kata orang ini. Ya, saya lihat bini si Sadu, bini si Johari, dan bini si Hidayat pada pakai rok model Cina sekarang. Bini si Bastari sudah beranak 3 malah pakai itu. Tapi binimu lebih bagus pakai kebaya sempit begitu. Hah, kau ngerti apa tentang perempuan? Buktinya, kau belum mempunyai bini sampai sekarang. Itu sudah kuno. Setan. Man. Kau dengar saya, Man? Man. Gini, pakai kebaya itu gunung kainnya sempit, jadi bisa menggiurkan jejaka. Jadi kalau begitu, kau masih senang. Jadi kalau begitu, kau senang dan tergiur jika melihat bini saya memakai pakaian sempit-sempit begitu. Saya senang sekali. Saya memang senang kalau orang senang dan tergiur jika melihat bini saya sampai keluar ludahnya pakai batok. Jadi kalau ada orang yang cinta pada binimu, kau juga senang. Senang, sebab itu berarti mereka juga cinta pada saya. Memang enak punya bini. Man, lelaki yang belum mau berbini itu tandanya belum lelaki. Paling-paling tak berani sama perempuan. Kau tahu, kambing itu bini saya mati kemarin. Dia mati karena kesepian. Kau lama-lama jadi seperti kambing ke bini saya itu. Kalau anaknya jadi seperti kamu itu nanti bagaimana? Itu tentu saja tidak mungkin, Man. Sedangkan bapaknya saja raja perkutut, anaknya tentu saja raja petilau. Tidak mungkin seperti kambing kebiri. Si kontak kecil anak saya, bukan anakmu. Jangan ulangi lagi perkara konten kecil. Ceritalah tentang perkutut dan beo. Saya sudah linglung sekarang. Sudah 2 hari saya lupa dengan beo saya. Ya, mana beo saya, dah? Man, beo saya hilang, Man. Diam. Diam anakku. Ampun. Kenapa kau tertawa, ha? Jadi burung memang terbang. Ya. Saya melihat kemarin ke sumur. Jangan ngomong gila. Yang itu sungguh. Saya juga sungguh. Apakah kamu tadi melihat beo saya terbang ke sumur di belakang itu? Jangan ketawa dulu. Ayo kita cari. Gak bakal ketemu, Mak. Kau pernah ingat diri saya ya? Sabar, Mak. Sungguh saya berani taruhan. Gak bakal
betul Utai. Kalau begitu, anjing sungsel itu perlu kita kedung. Perkara Beo saja, ributnya sampai gunung Karakatau. Anaknya tak pernah dipikirkan. Diam kau! Apa? Diam. Kalau anak ini mati bagaimana? Itu bukan anak saya. Bukan anak saya, tapi di warung kau cuma membanggakannya. Memang itu anak saya. Tapi kau juga ikut kan memikirkan tentang peluru itu. Embok. Emok. Hei, bagaimana dengan saya? Lehernya berdarah. Apa? Leher dari saya berdarah. Mana Seleman? Mana dia? Mau apa sama dia? Saya mau ajak dia ke tukang ujung. Kenapa pun mati mesti dinujum? Ya, mesti. Hei, mana dia? Buat apa sih dinujum? Mau ditanya masuk surga atau neraka? Ya, saya menunjuk. Saya siapa yang memotong lehernya. Kalau kedapatan nanti, akan saya bunuh dia. Pergi berjudi di mana kali. Kalau begitu, kita pergi berdua saja. Ayo. Man, Leman. Kenapa mau kamu pucat? Saya dari kau tadi, Man. Lakimu pergi. Ya, ke tempat nujum. Begitu jauh. Ada 2,5 kilo kan? Ah, betul-betul edan dia. Betul-betul edan, tidak mengerti perasaan perempuan. Kalau saya lakimu, tentu saya mengerti. Man, Apa? saya takut tadi, Man. Saya dengar ia membunuh orang dan kau dicarinya, Man. Ia nggak berani pada saya. Apalagi mau membunuh. Tapi ini betul-betul, Man. Burungnya Leo itu mati. Lalu bagaimana? Burung itu mati. Kau tahu kan dia itu yang sering kau permainkan kalau ke rumah saya. Lalu Lehernya berdarah. Dan ia mau mencari siapa yang memotong leher burungnya itu. apa aja? Saya takut. Takut apa? Takut sama lakiku. Bila ia menuduh saya yang membunuhnya bagaimana? Kau merasa memotong leher itu apa tidak? Nah, kau usah khawatir. Tapi saya takut dengan goloknya. Sungguh. Biar bagaimanapun ia marah, ia tak akan bunuh kau. Sebab kau salah satu kebanggaan dia. Jadi, biar bagaimanapun salah kau, ia akan tetap memaafkanmu. Hei, jangan seperti si kecil menangis. Kau malah harus mendiamkan anakmu yang nangis kan? Kau jangan khawatir. Nanti aku yang akan membela kau. Jadi, apa kataku bila ia menanyai saya? Percayalah, seiris bawang pun ia tak akan berani melukaimu. Tapi, Mas Kontan sering kalah. Kau diam. Ya terpaksa begitu. Sebab saya bukan penakut. Tapi, katamu tadi gampang. Gampang buatku karena saya lelaki. Carilah jalannya sebelumnya kembali. Jalan satu-satunya karena saya lelaki yang menghadapinya sebagai lelaki. Tidak bisa, Mang. Kau tenang saja. Kalau kau disentuh, akan aku sentuh dia. Kalau kau dilukainya, akan aku lukai dia. Dan kalau kau dibunuhnya, akan aku bunuh dia. Jangan, Man. Kita akan malu, buyar, dan diusir dari sini. Sudah saya bilang tadi, saya ini pemberani, bukan penakut. Dan saya punya sejarah turun-temurun.
Dia takut menghadap pucuk senapan sehingga ia mati membelakanginya. Dan ketika ia lari itu ia ditembak sebab bini orang yang dijahanaminya itu ialah bini polisi. Saya sudah besar ketika itu dan dapat membayangkan untuk membalas dendam. Kenapa ia akhirnya takut? Saya tidak mengerti kenapa si pemberani itu bisa takut kemudian. Tapi betapapun jahat, ia lelaki tulen. Lelaki tulen dengan darahnya benar-benar merah. Kau juga takut, Man? Cukup bapak saya saja. Saya tidak akan. Saya adalah kelanjutan dia. Karena ia mewariskan saya. Kau akan bunuh Mat Kontan? Belum pasti. Tapi saya ingat kata pepatah seorang Padang. Kau kenal Angku Puyung? Ialah yang menceritakan pepatah itu dan meresap pada diri saya. Apa katanya, Man? Musuh pantang dicari. Tapi jika datang pantang kau elakkan. Saya tidak akan memusuhi Mat Kontan. Tapi jika Mat Kontan menyerang saya pantang lari, bahkan membalas. Jangan, Man. Kalau kau memang tak apa, tapi saya, perempuan lemah ini, bagaimana bisa jadi? Kau jangan takut. Karena lelaki bersifat melindungi. Lelaki seperti kata bapak saya harus berdarah tajam dan mengalirkan warisannya kepada siapa saja yang rela. Man, Apa? sebentar lagi, tentu mereka akan datang, Man. Kau tenang saja. Tenang saja. Jadi, apa kataku bila ia menemui saya? Tenang saja. Bilang. Saya ini akan membelamu ya. Bilang, saya Sulaiman. Saya nggak mau, Man. Kau di situ saja menjalannya datang. Saya di sini. Saya takut. Di sana saja kata saya. Man. Man, kau dengar suara saya? Kau dengar suara saya? Saya menyesal sekarang, Man. Menyesal. Misal, Ya, menyesal karena begini jadinya. Nanti terbuka juga rahasia kita. Tapi tak apa, saya kepingin punya anak. Dan anak itu telah saya dapatkan. Beja. Buat apa kau menyesal, Jak? Saya juga tidak pernah menyesal harus jadi jahat kapiran begini. Ya, tidak. Karena di dalam diri manusia, betapapun kecilnya ada saja jahanamnya. Cuma saja ada yang tak sempat dan tak sanggup menjalankan. Dan kita adalah orang yang kebetulan sanggup. Jadi kenapa kau menyesal, Jak? Kau khawatir pada hari matimu bila mau tiba? Mungkin saya juga, Jak. Sekarang lebih baik saya mengaku saja. Saya bunuh dia itu, Jak. Karena binatang jahanam itu telah menyiksa saya. Apa? Kau bunuh? Kau yang memotong lehernya? Ya. Kau ingat ketika saya mengganggumu ketika kecil masih berumur sebulan. Kau bilang, jangan ganggu saya, Man. Jangan ganggu saya. Perkataan itu diulangi lagi oleh beliau itu. 2 hari yang lalu ketika saya pegang tanganmu, kau bilang, jangan ganggu saya. Beliau pada itu mengulanginya lagi. Karena itulah saya potong lehernya dan saya lempar ke dekat sumurmu. Tapi kita bisa celaka. Akan saya hadapi semua yang menantang. Karena biar bagaimanapun, saya akan menghadapi maut. Cukup kita saja menjadi jahanam tertutup. Ya, kan sekarang aku sudah menyesal sih. Man. Man, Apa? sebentar lagi tentu mereka akan datang, Man. Tenang saja. Tenang saja. Tapi kalau saya dipaksa, kenapa Sulaiman membunuhnya bagaimana? Sudah saya bilang tadi. Kalau
Jika saya mati karena lahirnya dia, itu berarti saya akan bernasib sama seperti bapak saya. Tapi semoga cucu bapak akan meneruskannya, karena perjuangan kakeknya belum selesai. Tidak, Man, tidak bisa. Itu mungkin jalan yang menyimpang dari kemauan saya. Ya, masuklah. Rawat anak itu dengan baik. Saya dengar dia lagi sakit. Masuklah. Putuskan dulu yang satu ini. Jika ia minta keterangan, kenapa Sulaiman membunuhnya bagaimana? Pertanyaan itu tidak akan saya biarkan kau menjawabnya. Pertanyaan itu hanya untuk saya dan saya akan menjawabnya. Masuklah. Hei, diam! Orang lagi kesusahan, kau malah tertawa. Dari mana, Tan? Man, burungku, beo yang udah seribu itu mati. Sebaiknya jangan kau pikirkan yang sudah mati itu. Apa? Jangan dipikirkan. Kau pikir saya ini gila? Ha? Nanti ada saja rezeki numpuk. Kau beli yang lebih mahal. Apa? Kau kira burung yang seperti itu ada tandingannya di pelosok dunia ini? Hei, sudah 2 tahun saya memeliharanya. Sekarang barangkali sudah lebih mahal harganya dari mobil Dr. Ajat yang memilih itu. Allah, kau selalu merasa yang paling, sehingga dirimu jadi pamrih. Hei, jangan coba-coba hina saya ya. Hei, berhenti main gila itu. Kalau begini, saya bisa jadi tambah gila. Ayo berhenti. Hei, sedang anak gila itu ikut sedih memikirkan tentang bunuh itu. Otakmu di mana? Ha? Di mana? Saya kan cuma menganjurkan. Tapi sedih sih, ya ikut sedih. Benar, benar sedih. Jadi, kemana kau tadi? Saya cari tidak ketemu. Agar kita sama-sama ke tukang ujung. Hei, Kutai, kau ikut sedih benar juga ya? Iya. Kau memang jempolan, Kutai. Akan kuberi rokok sekarang. Hei, Man, kenapa kau khawatir, ha? Kau lihat, anak gila itu. Tadi, saya bersama dia ke tukang ujung. Sungguh, saya pikir malam ini adalah malam paling jahanam dalam hidup saya. Belum tentu. Siapa yang belum tentu? Siapa? Sebab orang yang biasa meramalkan tentang hidup saya sudah mati 4 hari yang lalu. Hei, berhenti makan bagus-bagus itu. Sana masuk, panggil Koija. Pak Ida, dipanggil Margondan tuh. Hei, Jak, siapa kiramu yang memotong leher beku? Mana saya bisa tahu? Mana saya bisa tahu? Jangan-jangan kau sendiri. Kau potong, lalu kau sate, mau kau makan begitu. Buat apa belum tentu saya? Si bayi lebih penting. Jangan tonton. Man, lihat, mukanya pucat. Barangkali. Jangan urus urusan orang lain. Nanti saya bermata gelap kepadamu. Ayo, jawab. Ya, cepat jawab. Siapa yang memotong leher beku? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tangkap satu kak. Nih, bunuh saja saya. Ini sama golok.
biarkanlah. Jika saya mati, biarkan. Tapi kau jaga anak ini ya, anak kita. Karena ini adalah satu-satunya penerus